Halo, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kita, dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada gereja kita di tempat ini. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-25. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi yang terbaik. Bahasa Inggrisnya be the best. Kita bersyukur bagaimana kita melihat anugerah dan penyertaan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong hidup saudara, Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit saudara, dan Tuhan sudah memberkati kehidupanmu saat ini. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaan kita untuk pagi hari ini, apakah kita sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Ya. Kebanyakan orang itu saudara hanya mau hidup di garis rata-rata saja. Banyak orang itu hanya mau hidupnya ya biasa-biasa saja. Yang penting take the flow ya, mengalir aja. Bagaimana nanti ke depan ya kita nggak tahu, yang penting mengalir saja. Ada banyak orang itu memiliki mentalitas itu asal-asalan. Yang masih anak-anak misalkan sekolahnya asal-asalan, kuliahnya asal-asalan gitu kan. Ya belajar nggak belajar, main bukunya nggak pernah dibaca, ya kan. Handphonenya terus yang dipegang, ngerjain PR-nya ya di sekolah. Nah, itu mentalitas asal-asalan. Ya kuliahnya ya sekedar asal-asalan, yang penting lulus. Mau IP-nya 2,5 pun ya nggak apa-apa, yang penting lulus. Ya. Ini orang yang punya mentalitas asal-asalan. Asal kerja ya asal aja kerjanya. Ya. Kerja masuk jam 8, dia datang jam 9. Yang penting santai aja. Ya. Terus nggak bisa kerja capek, nggak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diarahkan. Yang penting kerja, dapat duit, udah selesai. Ya. Atau juga dalam gereja, dia juga hidupnya ya asal saja, mentalitas asal. Mau gereja gak gereja ya urusan dia. Hari ini gereja, besok gak gereja, atau sebulan gak gereja, ya terserah dia. Karena di dalam dirinya dia tidak mau memberikan yang terbaik. Dia tidak mau memberikan yang terbaik di dalam keluarganya, tidak mau memberikan yang terbaik di dalam sekolahnya, tidak mau memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya, tidak mau memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Ya. Kita melayani Tuhan, kadang juga ada yang asal-asalan, main tampil aja ke depan, nggak pernah latihan, nggak pernah persiapan, ya kan? Tiba-tiba langsung main, tanpa ada doa, tanpa ada penyembahan dulu, dengan pemain musik, singer, worship leader, tiba-tiba langsung tampil. Itu asal-asalan, saudara.
Saudara melayani asal-asalan, tidak memberikan yang terbaik, Tuhan tidak melihat hasil pekerjaan kerja keras saudara itu. Ya. Kita datang di tempat ini, kita bergereja di tempat ini, kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu tadi, bagaimana kehidupan kita harus mencapai titik maksimal, kita harus bisa mencapai pencapaian yang terbaik ke dalam hidupmu. Agar apa? Agar ketika engkau menjadi yang terbaik, engkau akan menjadi garam dan terang untuk banyak orang. Terang itu tidak akan kelihatan kalau dia berada di bawah. Terang itu akan kelihatan kalau dia berada di atas. Ya. Garam itu tidak akan bisa membuat rasa kepada yang lain kalau tidak menyebar. Dan hari ini Kolose mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati, seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita itu saudara, kalau saudara ingin melakukan yang terbaik, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati. Kalau saudara pelayanan setengah hati, itu akan terasa capek buat diri saudara. Akan terasa lelah dalam hidupmu. Kalau saudara melayani itu setengah hati, jadi beban. Pelayanan itu jadi beban bagi kita kalau kita dengan setengah hati melayani. Jam 7 harus sudah mulai di kapuk, berarti bangunnya harus lebih cepat. Padahal ini hari Minggu, hari libur, nggak kerja, nggak sekolah, tapi kita paksa untuk bangun cepat. Kalau saudara setengah hati, terlambat datangnya. Ya, kalau kita setengah hati, yang ibadah ini nggak jalan. Kalau kita setengah hati melayani, yang buka tutup gerejanya. Minggu ini ada, minggu depan nggak ada. Sebulan nggak ada, sebulan ada. Saya selalu mempunyai prinsip dalam hidup saya, harus bisa memberikan yang terbaik. Ketika gereja ini dibuka dan dirintis, tidak pernah kita bolong dalam ibadah. Tidak ada jemaat terus setiap minggu jam 7 ibadah jalan terus. Tidak ada masalah, ibadah tetap jalan terus. Ada satu moto dari GB Mawar Saron, mereka, dan ini sangat tertarik juga untuk kita, yaitu mereka punya moto, tidak ada masalah, ibadah tetap jalan. Jadi kalau saudara ingin gereja kita ini semakin berkembang, maka pelayananmu jangan setengah hati. Kalau saudara ingin hidupmu berkembang, maka hidupmu jangan setengah hati. Kalau saudara ingin pekerjaanmu berkembang, maka pekerjaanmu jangan setengah hati. Kalau saudara ingin sekolah dan pendidikan kuliahmu maju dan berkembang, maka jangan lakukan dengan setengah hati. Kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti kita memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Maka kita akan bisa meraih puncak dari keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bisa memberikan yang terbaik, karena di ayat 24 berkata, Tuhanlah yang akan memberikan kamu bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai apa? Sebagai upah. Ya. Tuhan mengerti dan Tuhan melihat apa yang kau sedang lakukan saat ini, dan itulah yang nanti akan menjadi upah dan bagianmu dari hasil kerja kerasmu dalam melayani Tuhan, dari hasil dalam pekerjaanmu yang sungguh-sungguh, dari hasil dalam pendidikanmu yang sungguh-sungguh. Maka ayat 24 katakan Tuhan akan memberikan upahnya dalam hidup saudara. Kalau orang kerja setengah-setengah, apakah dia akan dikasih upah maksimal? Nggak bisa, saudara. Ya. Misalkan dia satu hari dia dikasih gaji 100.000 sehari.
Dia masuk jam 8, ternyata dia datang jam 10. Kemudian ketika pulang dia nuntut dikasih 100.000. Pertanyaannya itu, tuannya itu bakal kasih nggak 100.000? Nggak mungkin dikasih. Ya, saudara datang terlambat kerja. Tiba-tiba saudara meminta upah maksimal untuk saudara dapatkan, nggak akan dikasih. Ya, saudara hari itu nggak masuk kerja. Misalkan saya ada guru kami yang nggak masuk hari ini. Tiba-tiba dia tuntut, Pak, saya mau gaji saya full. Ya nggak bisa. Dia harus dipotong karena dia nggak masuk. Ya. Artinya begini saudara, kalau saudara ingin menerima upah yang maksimal, hasil yang maksimal, bagian yang maksimal, berkat yang maksimal dalam hidupmu, maka engkau juga harus memberikan yang maksimal kepada Tuhan. Jangan kau melakukan setengah-setengah tapi mintanya maksimal, tak bisa. Engkau akan menerima sedikit, engkau menabur sedikit akan menuai sedikit. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik dalam hidup saudara, maka kita pun akan melihat bagaimana berkat yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Amin. Tapi saudara, ada banyak orang dunia melakukan banyak cara untuk mencapai puncak keberhasilan dengan cara mereka. Kemarin saya servis motor. Lalu tukang montirnya selesai servis, ajak ngobrol. Dia cerita tahun 2000 sampai tahun 2003, 3 tahun dia saat itu sedang jaya-jayanya. Karena pada masa itu dia menjadi seorang admin. Kalau sekarang kan judi online, judi slot. Kalau zaman dulu, kalau saudara masih tahu namanya judi pakong gitu ya. Ngecek nomor. Ya. Pada masa itu dia bisa sehari dia bisa membawa uang 10 juta bersih sehari dari judi pakong. Ya. Dia mencapai keberhasilan tapi dengan cara dunia, tapi dengan cara yang melakukan dosa. Dia jaya sekali, banyak sekali uangnya. Apapun dia bisa beli pada saat itu. Tetapi setelah 2003 hancurlah ini, dan dia kembali dalam kondisi yang melarat ke bawah. Ya. Ada banyak orang ingin mencapai keberhasilan tapi dengan cara yang salah. Dia mau berhasil tapi dengan cara menipu orang. Dia mau berhasil tapi dengan cara korupsi. Ya. Kemarin ada sidang yang kasus timah yang 200 triliun. Ternyata dia dibagi uang 50 miliar dibagi per orang. Dia mau kaya tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang korupsi, ya. Ingin meraih nilai yang bagus dengan cara mencontek, yang anak-anak sekolah ini, ya. Nilainya bagus 100, tapi hasil mencontek. Pas ditanya gurunya di tes ulang, nggak ngerti apa-apa. Ya. Tetapi saudara, kita harus melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik, dengan cara-cara kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan saudara berhasil dengan cara yang beda, tetapi saudara berhasil dengan cara kebenaran, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupanmu. Itu artinya saudara bisa memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau saudara melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan dengan kebenaran firman Tuhan saudara lakukan, maka keberhasilan itu tidak akan pernah pudar. Keberhasilan itu tidak akan pernah berhenti, dan Tuhan akan terus bawa saudara naik. Tuhan angkat saudara semakin lebih tinggi lagi, karena engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan Yesus telah ajarkan dalam kehidupan saudara. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama adalah
kita harus bisa menahan diri dari hal yang najis. Mari kita buka Daniel pasal yang pertama ayat 8. Daniel pasal yang pertama ayat 8. Demikian firman Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Yang pertama untuk saudara bisa memberikan yang terbaik adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Ini dilakukan oleh Daniel ketika dia sedang sarapan bersama-sama dengan anggota-anggota di kerajaan, bahkan dengan raja sekalipun. Tetapi pada saat itu Daniel menolak untuk makan makanan raja. Kenapa? Karena di situ ada anggur yang memabukkan, di situ ada makanan-makanan yang najis, dan Daniel berkata, saya tidak memakan itu. Dia tidak mau menajiskan dirinya karena keadaan di sekitarnya, tetapi dia mau berbeda dengan orang lain, dan dia mau menunjukkan bahwa hidupnya tetap berada di dalam kekudusan meskipun orang-orang lain pada saat itu sedang tidak kudus. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi terang meskipun orang-orang lain pada saat itu berada di dalam kegelapan. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi garam dari dunia ini meskipun orang-orang lain pada saat itu sedang tawar hati. Dan Daniel ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa tinggalkan Tuhan, dan pada saat itu dia ingin menunjukkan bahwa dia akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan yang terbaik, harus ada komitmen. Ya. Di ayat 8 tadi dikatakan Daniel berketetapan. Berketetapan itu artinya dia sudah memutuskan. Ada komitmen, ada keputusan yang diambil oleh Daniel bahwa dia tidak mau menajiskan diri. Meskipun pada saat itu dia berada di dalam kerajaan. Ya. Kita harus punya komitmen di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa saya harus berada hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Jangan ketika ada orang mabuk, saudara ikut mabuk. Ada orang merokok, saudara ikut merokok. Ya, ada orang main judi, saudara ikut main judi. Ada orang tidak sekolah, saudara tidak sekolah, bolos sekolah. Ya. Ada orang nggak ke gereja, saudara nggak ke gereja, saudara diajak pergi ke yang lain. Ada orang tidak melayani, saudara juga tidak melayani. Orang yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Karena memberikan yang terbaik itu berawal dari pengudusan hidupmu kepada Tuhan. Artinya saudara, ketika saudara berada di dalam hidup yang kudus, hidup yang tidak melakukan dosa dan pelanggaran kepada Tuhan, maka pada saat itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan mengambil alih hidupmu, dan Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk saudara bisa berada di dalam tahap proses yang terbaik di dalam Dia. Jadi yang pertama, jangan pernah hidup di dalam kenajisan. Yang kedua adalah saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu harus punya mentalitas seorang pemenang. Ya. Daniel meskipun statusnya adalah orang buangan, meskipun pada saat itu dia harus dimasukkan ke dalam penjara dan harus berada di dalam gua singa karena dia tidak mau menuruti perintah dari raja, tetapi Daniel menunjukkan bahwa dia punya mental seorang pemenang. Dia tidak menurunkan kualitas hidupnya
tetapi dia tidak tetap menjaga cara-cara hidupnya agar dia bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik, saudara harus punya mental seorang pemenang. Pemenang itu adalah orang yang terus berjuang dalam hidupnya. Ketika dia gagal, dia terus coba, dia terus berusaha, dia terus berjuang. Ya. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, melakukan banyak cara, memberikan yang terbaik. Itu seorang pemenang. Dia latih terus hidupnya, dia perbaiki terus hidupnya, dia meningkatkan kembali kualitas hidupnya. Itu mental seorang pemenang. Ya. Tidak ada seorang pemenang itu yang tidak bisa menjadi juara tanpa latihan. Tidak ada, saudara. Saudara mau ikut lomba, misalkan lomba lari, tapi saudara nggak pernah latihan, tidur di rumah, makan yang banyak, ya kan? Badan saudara makin besar, padahal saudara mau ikut lomba lari. Dan pada saat perlombaan, apakah dia bisa menang? Nggak bisa. Dia nggak bisa jadi pemenang karena nggak pernah latihan. Tapi kalau dia berusaha menjadi seorang pemenang, dia akan latihan setiap hari. Dia terus perbaiki teknik dia berlari, waktunya terus dia lihat dia lebih cepat atau dia lebih lambat. Terus latihan. Dan ketika lomba dia bisa jadi pemenang. Ya. Demikian juga kita, saudara. Kita harus bisa memiliki mental seorang pemenang dalam hidup usaha ini. Ya. Ketika ada orang sedang menasihati saudara, itu adalah momentum untuk saudara memperbaiki diri. Jangan ketika dikritik, saudara malah balik marah. Jangan ketika dinasihati, saudara malah nggak datang gereja, nggak datang pelayanan. Ya. Jangan ketika diarahkan, nggak maunya menang sendiri, maunya kemauannya sendiri, keras kepala. Ya. Tidak mau diarahkan, tidak mau dibentuk, tidak mau dibina. Itu bukan mental seorang pemenang. Itu mental seorang pecundang yang hidupnya maunya biasa-biasa saja. Apakah saudara mau menjadi seorang pemenang saat ini atau mau menjadi seorang pecundang dalam hidup saudara? Yang ketiga adalah selalu bersandar kepada Tuhan. Daniel, dia selalu berseru dan bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Para rasul-rasul Tuhan, para nabi-nabi Tuhan, kalau saudara baca di dalam Alkitab, mereka selalu bertanya kepada Tuhan tentang rencana berikutnya, tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka tidak menggunakan cara berpikirnya sendiri. Mereka tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika saudara melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dengan kemampuanmu saat ini, jangan lupa saudara juga harus menyerahkan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu saat ini. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menaikkan kehidupan saudara menjadi lebih baik lagi dalam hidupmu saat ini. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi bagian kita saat ini. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupanmu saat ini. Yang dilakukan oleh saya kepada saudara oleh Tuhan itu beda-beda. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu beda-beda.
Tidak ada rencana manusia itu yang semuanya sama, enggak. Tuhan punya rencana dalam hidup kita itu masing-masing itu berbeda, saudara. Dan oleh sebab itu kita harus bisa terus bersandar kepada Tuhan. Dalam setiap kali kita mengambil keputusan, kita harus berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Tapi jangan ketika saudara malas-malasan, ya. Saudara tidak pernah ke gereja, saudara tidak pernah belajar ke sekolah, tiba-tiba minta Tuhan, aku mau dong diberkati, jangan bisa. Awalnya adalah saudara kasih dulu yang terbaik. Awalnya adalah saudara lakukan dulu yang terbaik. Awalnya adalah saudara memberikan dengan sepenuh hati dulu kepada Tuhan. Baru ketika saudara berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah yang terbaik juga dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini adalah waktunya kita berubah untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan memberikan asal-asalan. Jangan memberikan dengan setengah hati. Jangan dengan keadaan yang terpaksa. Ke kampung jam 7 pagi, malas aduh terpaksa nih, kalau bukan karena saya yang main musik gak mau datang. Gak bisa. Itu akan jadi beban dan saudara tidak akan merasakan sukacita dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dengan tulus hati datang ke gereja, tulus hati melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh datang melayani Tuhan, maka kau akan merasakan sukacita dalam beribadah. Kau akan merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah, dan kau akan melihat bagaimana berkat Tuhan juga dinyatakan